Kalau saya pilih A, otomatis surga juga pilih A. Kalau saya tidak suka B, maka surga tidak suka B. Oke guys, welcome to Chemistry Podcast, kekristenan tanpa misteri. Au! Hit 'em like now. What's the word? Impact. Touch a nerve. From Bolivia to Luxembourg. Ooh. Hit 'em like impact. Oke guys, kali ini kita kedatangan seorang pastor yang sudah malang melintang di berbagai dunia Kanau, mau politik, mau kenegaraan atau apapun itu, yaitu Bang Yeri Pati Nasarani. Halo Bang. Siap. Sehat-sehat, aman ya Bang ya? Aman. Oke, nah kali ini bersama gua Chandra yang akan ngajak Bang Yeri cerita mengenai bagaimana sikap kita orang-orang Kristen nih menjelang Pilpres 2024. Nah, kita akan buka dulu satu layer demi satu layer supaya kita sebagai anak-anak Tuhan punya sikap yang benar, yang pas menuju ke Pilpres 2024. Oke, Bang Yeri, kita mulai. Yang pertama, kan kalau bicara politik, kita nih orang Kristen, ada satu paradigma lah. Tahu saya nggak tahu bilang paradigma atau mau stigma atau apapun itu, punya satu konsep. Kayaknya tuh menghindar lah, gitu ya. Menghindar dalam artian kayak, lu berpolitik, nanti banyak dosanya di dalamnya. Tapi kalau nggak berpolitik, lu nggak kayak, ada juga pendapat bilang, lu nggak membawa dampak Kristus lagi ke dalam politik. Gitu. Nah, mungkin dari yang paling basic dulu deh, fondasinya kita bicara dari fondasi baru naik gitu ya. Ada nggak biblical base mengenai bagaimana seorang anak Tuhan atau kita orang Kristen itu bersikap dalam politik? Ayo, gimana? Baik, sebenarnya banyak sekali ya bahwa kebenaran-kebenaran firman yang mengarahkan kita bukan hanya menjadi tokoh agama, tapi tokoh masyarakat juga. Ya, dalam artian berperan serta dalam kenegaraan, termasuk politik di dalamnya. Contoh, waktu Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia, kamu adalah garam dunia. Artinya dunia yang dimaksud adalah bukan dunia yang harus dimusuhi, digarami atau diterangi. Yes. Dunia itu kan diambil dari kata kosmos, artinya sistem yang ada di dalamnya. Ya. Cuma akhirnya itu menjadi sebuah stigma ya, karena ada pakai kata dunia juga dipakai. Siapa yang bersahabat dengan dunia, ia menempatkan dirinya sebagai musuh Allah. Gitu. Jadi kalau kita urai, Yesus pernah mengajar bahwa bayar pajak yang harusnya diberikan pada kaisar, berikan pada kaisar. Ya, artinya jangan sampai anak Tuhan tidak berkontribusi atau berperan serta dalam politik, bukan dunia politik atau politik praktis ya. Perpolitikan atau pernegaraan yang ada di Indonesia ini, sehingga menurut saya harusnya kita clearkan lagi sih bahwa pondasi Bible-nya jelas ada. Kita di sini bukan menjadi sekelompok orang yang ngumpul tiap hari Minggu bikin kegiatan, yang penting kita jangan buat dosa supaya nanti mati masuk surga aja. Ya ngabisin waktu aja, Natal, Paskah, retret, conference, udah gitu-gitu aja. Enggak, justru kita yang masih bernafas ini dengan base yang jelas harusnya mengambil bagian dalam politik. Nah, bicara soal ngambil bagian itu spektrumnya segimana tuh Bang? Dalam konteks tadi bayar pajak kan saya nggak tahu bilangnya pasif atau gini. Saya refresh, sepasif atau seaktif apa sih seharusnya kita anak-anak Tuhan tuh ada peranan dalam perpolitikan? Ya. Minimal tidak golput lah. Oh, itu tuh minimal justru. Minimal tidak golput lah, karena kita warga negara diberikan tanggung jawab untuk menentukan pemimpin yang akan memimpin, begitu. Nah kalau kita pasif gitu, kita pokoknya anak Tuhan aja, pokoknya urusannya surga neraka aja gitu. Ya kan, berarti kita tidak berkontribusi, padahal hampir semua kehidupan kita ada hubungannya dengan politik. Contoh, bayar air, bayar listrik, bayar parkir, ya kan? Oh, itu politik? Oh iya dong, kan saya tinggal di Kelapa Gading. Dulu zaman gubernur sebelumnya pakai mesin, bayar goceng 1 jam parkir di mana aja bisa. Ganti pemimpin beda, mesinnya hilang, balik lagi ke karcis. Semua ada ininya, kebijakan-kebijakan, birokrasi semua. Mau nikah urus N1 N2, iya kan, Dukcapil kan habis pemberangkatan ada Dukcapil gitu. Jadi istilahnya sebenarnya kalaupun kita seolah-olah bersikap pasif, sebenarnya kita nggak terhindarkan, maksudnya gitu kan? Nggak bisa menghindar dari tanggung jawab politik, nggak bisa menghindar. Nah,
Oke, tanggung jawab politik nggak bisa menghindar gitu ya. Nah, tapi kan balik lagi Bang, di satu sisi kalau misalnya bicara soal minimal, itu kan nanti akhirnya ujung-ujungnya kan bicara dampak. Iya. Nah, memang perlu nggak sih seorang anak Tuhan gitu ya memikirkan pemikiran-pemikiran bahwa terlepas dari dia aktif atau nggak aktif, pasif atau maksudnya levelnya macam-macam, spektrumnya lebar, perlu nggak sih sampai berpikir bahwa kita ini harus berdampak, anak Tuhan ini berdampak dalam bidang politik gitu? Sangat perlu sih. Perlu. Sangat perlu gitu. Bahkan kita akan tidak maksimal dan merdeka dalam menjalankan firman kalau tidak mengambil bagian mengadopsi juga spektrum politik. Ya kan sekarang misalnya gini, penting nggak beribadah? Penting. Sekarang ada SKB 2 menteri yang membuat akhirnya nggak semua gereja bisa merdeka dengan leluasa dengan alasan gereja tersebut ada di kelompok yang mayoritas berbeda dengan agama Kristen. Nah sedangkan konstitusi awalnya kan tidak begitu. Makanya Presiden Jokowi bilang konstitusi di atas, kesepakatan di bawah. Oh itu FKUB dan segala macam. Nah kalau kita menganggap ibadah itu penting, maka instrumen ibadah itu juga kita mesti perhatikan yang ada irisannya dengan politik tentu. Nah tapi jadi sensitif nggak sih Bang? Maksudnya pada saat ya bilanglah kita dalam satu kelompok pertemanan di gereja yang tadi adem, nggak mau ngomongin politik tuh karena dengan konteks tadi menghindari to avoid apapun berbeda pendapat. Tapi hanya begitu kita berperan aktif, tahu-tahu ujung-ujungnya gue sama lu beda, nanti akhirnya jadi ada kubu. Nah itu ya asalnya kalau itu permasalahan bukan di politiknya. Oh bukan di politik. Bukan politiknya, kitanya aja nggak biasa bersama tapi beda. Oh iya kan. Ya kalau kita argumennya itu beda capres aja, nanti beda tepuk tangan kita selek juga, beda baptisan kita selek juga, karena kita nggak terbiasa dengan perbedaan-perbedaan ekstrim tapi duduk bersama. Berarti yang diberesin bukan politiknya, orangnya, attitude-nya aja. Kenapa kamu selalu pengen bersama tapi sama gitu? Kenapa pengen seragam semua? Nah kalau gitu saya jadi nanya lagi Bang gitu Bang. Oke kita sekarang ngomong orangnya. Terus gimana menurut Bang Yeri? Ada opini-opini yang mencoba mengarahkan dalam misalnya menuju pilpres ini ya, mungkin Bang Yeri ngikutin juga. Terus gimana dengan opini-opini katakanlah institusi ataupun bahkan karakter gereja tertentu yang lainnya mengarahkan seolah-olah jadi membuat situasi fakta di lapangan ya memang gua ini. Nah itu menurut Bang Yeri gimana? Mengarahkan tuh sebenarnya menarik gitu. Kenapa akhirnya orang memutuskan mengarahkan? Karena banyak orang juga males memikirkan tentang pilihan-pilihan yang ada. Udah diem aja, nanti tinggal yang atas arahkan aja gitu. Oh ngikut gitu. Jadi satu sisi ada kemalasan dan kepasifan dari banyak orang mengenai hal perpolitikan, sehingga diarahkan aja, udah diem aja, jangan mulai cincong, arahannya ini, satu komando, satu pintu gitu kan. Nah menurut saya sih mengarahkan sih fine-fine aja gitu. Toh kalau saya diarahkan tuh salah saya mau ikut apa enggak. Ya kan, arahin aja ini aja. Ya kan itu kan kayak sekarang mengarahkan semua juga gitu. Pernah nggak misalnya ada orang tiba-tiba ngajak ketemu, tahu-tahu nawarin asuransi. Oh, pasti kan semua kita kan diarahkan, Pak nggak mau naik kapal pesiar nih. Itu kan semua arahan demi kepentingan yang di belakangnya. Nah bolanya kan di kita. Jangan budaya yang adanya diberhanguskan seakan-akan kita tuh jangan sampai ada arah mengarahkan di sini. Ya arah-arahin aja. Kalau orang dewasa bisa dianggap serius, bisa dianggap lucu-lucuan, bisa dianggap referensi. Jadi budaya politik sebenarnya budaya dewasa yang mendewasakan semua orang. Nah kalau sampai bicara tadi, oke, anggaplah boleh mengarahkan gitu ya Bang ya. Perlu nggak seserius sampai harus ada momen tertentu atau sesi tertentu gitu ya dalam dunia pergerejaan istilahnya gitu, atau ya kalau sampai jelas nih kita ngomongin politik. Kalau itu offside menurut saya. Oh kalau itu offside. Karena kebenaran tidak berpihak pada kepentingan manusia. Kebenaran tidak berpihak pada kepentingan manusia, kepentingan partai, kepentingan golongan. Kebenaran berpihak pada kepentingan dirinya sendiri. Oh oke. Iya dong. Iya kan, dia punya eksklusif namanya juga kebenaran. Makanya kalau orang mengarahkan tapi sudah dengan embel-embel nanti tidak masuk surga, nanti kalau meninggal gak diurus, ada ancaman-ancaman itu jelas offside. Dan memframing bahwa
Kalau saya pilih A, otomatis surga juga pilih A. Oh. Kalau saya tidak suka B, maka surga tidak suka B. Tapi ada tuh. Ada dong. Oh, ada kayak gitu ya. Nah, itu offside. Oh, itu itu bodoh kita sendiri, kita percaya orang-orang kayak gitu. Oh. Ya kan. Berarti kalau gitu balik lagi, terlepas dari seorang pimpinan, baik itu karakter, institusi atau apapun diarahkan, kita sebagai anak-anak Tuhan yang ada di dalamnya harus ngambil sikap ini, gitu kan. Gitu kan, kita sedang ngomongin chemistry kan, ini segmen spiritual ya. Jadi kan nggak mungkin misalnya kalau nggak ikut arahan pemimpin dipecat jadi full timer, nggak mungkin. Iya. Itu kan hanya terjadi di dunia politik yang lain. Sebuah satu komando yang keras. Kalau kita kan arahannya tuh wacana, gitu loh. Pokoknya nggak bisa jadi jemaat lagi kalau nggak satu ini gitu. Dimusuhin, ya kan, dipecat jadi ketua komsel, nggak ada. Iya, memang nggak ada. Sampai sekeras itu nggak ada. Tapi kan arahan-arahan framing bahwa Tuhan diajak kompetisi itu ada. Masih ada bahwa ini Tuhan. Nah, buktinya apa? Kita lihat kan track record jejak digital. Anda kok yang kalah selebrasi bersyukur sama Yesus gitu kan. Ya berarti kan Yesus terus dibawa-bawa, mau menang mau kalah. Nah, ada poin-poin yang menurut saya offside, tapi kita jangan terlalu ekstrim jadinya anti gitu. Nah, mainkan aja dunia politik ini dengan fun, dengan cinta Tuhan, dengan kedewasaan. Ya karena memang pada dasarnya kalau politiknya sendiri sih seharusnya memang netral gitu kan. Cuman orangnya aja yang menciptakan situasi bahwa politik ini menjadi sebuah kepentingan golongan tertentu atau orang dan sebagainya gitu kan ya. Nah, terus kalau misalnya sekarang kita mulai naik nih, berarti tadi Bible kita udah jelas ya, sikap kita udah jelas, sikap sebagai anak Tuhan tuh harus mengambil sikap yang cukup aktif lah katakanlah gitu ya. Nah, tapi kan balik lagi Bang, pada saat kita event gitu ya, pada saat kita melakukan aktivitas kita sehari-hari, kayak saya misalnya juga dengan istri saya beda pendapat dan sebagainya, itu kan pasti terjadi itu Bang. Nah, sebenarnya bagaimana sih sikap yang balik lagi kalau ini kan konteksnya biblical ya, yang biblical bahwa kita tuh memang harus tahu gitu bahwa perbedaan itu tuh memang apalagi dalam bidang politik itu pasti terjadi. Gitu. Nah, itu antara Paulus dan Petrus tuh kan pernah selek berat gara-gara harus sunat apa enggak sih? Yes, benar. Iya kan, itu kan selek berat tuh. Nah, akhirnya yang wajib sunat silakan, yang enggak juga silakan, tapi mereka jalan bareng. Nah, sebenarnya kekuatan spiritual ada di situ. Makanya kalau kekuatan itu disakralkan, makanya nggak ada orang anti politik sih. Karena biasa aja, gitu kan. Sekarang kita foto yang satu begini aja udah, jangan nih, gitu kan. Gitu. Jadi menurut saya biasakan aja benturan-benturan perbedaan terjadi dalam segmen suami istri sekalipun, kakak adik, biasa gitu. Ya kan, punya argumen, punya pilihan dari sendiri, benar salah ujungnya nggak masalah gitu. Yang penting jangan diberhanguskan kemerdekaannya dalam memilih dan berpendapat juga. Jadi jangan karena saya memilih berbeda, tiap hari saya dibawa kayak rasa bersalah, terus dikit-dikit disindir, dikit-dikit ini, apa ya kalau nanti kalah gitu kan. Iya, itu kan namanya pilihan. Gitu. Jadi menurut saya sah-sah aja, merdeka aja, jangan diberhanguskan dan biarkanlah itu menjadi sebuah budaya sih. Nah, Bang Geri sendiri nih sekarang pengen tanya pengalaman Bang Geri sendiri ngelewatin dari pendapat Bang Geri, ya kan? Bang Geri juga udah melakukan itu sebagai hal-hal yang real dalam kehidupan Bang Geri hari-hari. Boleh cerita nggak Bang dalam kehidupan Bang Geri berministri dan berpolitik ini ada sentuhan-sentuhan apa nggak sih yang memang Bang Geri itu seolah-olah tuh ditarik untuk mendekat ke satu bagian tertentu atau gimana dengan situasi yang mendekati pilpres maupun nggak mendekati pilpres lah. Itu Bang Geri sebagai orang yang ministry ya, itu ada nggak yang hal seperti itu? Ya tentu ada lah. Ada ya? Tentu ada lah, karena semua tim kemenangan pasti membutuhkan dukungan pemuka agama. Apalagi dengan bonus demografi ini, maka pemuka agama muda itu sangat penting untuk ditampilkan di depan. Muda karena kenapa? Ya karena nanti demografi ini bonus demografi ini kan akan terjadi persaingan luar biasa di antara anak-anak usia produktif. Ya dong, berarti kan nanti yang terjadi adalah pertandingan kualitas nih demografi. Maka akan ada orang-orang yang pasti nggak siap bertempur dengan fair. Ya dong, bikin ijazah palsu misalnya.
atau dia nge-framing ini dalam persaingan yang, nah makanya perlu pemuka-pemuka agama muda supaya menghilangkan gapnya sehingga bisa mendampingi ketika masa demografi ini menjadi masa yang produktif. Kalau menurut saya salah satunya adalah di situ, selain generasi penerus dan sebagainya. Dan tentu yang kedua, tentu kenapa pemuka agama itu sangat penting buat calon-calon pemenang ini dihadirkan. Karena banyak orang berpikir pilihan pemuka agama itu adalah pilihan Tuhan. Perwakilan Tuhan itu ya. Oh, oke. Pemuka agama marah aja orang pikir Tuhan marah. Padahal enggak. Gitu. Nah makanya tentulah saya pribadi ya pastilah di prospek semua lah. Nah, oke. Jadi saya tertarik nih Bang sama pernyataan tadi bahwa seolah-olah opininya pemuka agama itu mewakili perwakilan atau katakanlah insight dari Tuhan. Nah, kalau misalnya semua pemuka agama kemudian ada di posisi yang sama, kemudian bicara hal yang berbeda, itu kan seolah bilang Tuhan beda-beda itu Bang. Jadi sikap orang-orang ini ngelihatnya mesti gimana? Oke gini, satu sisi kan Bang Yeri adalah orang yang sebagai pemuka agama yang di-approach kan, dan anggaplah menyampaikan suatu opini. Tapi kan Bang Yeri nggak sendirian, ada pemuka-pemuka agama lain. Nah, sikap anak-anak Tuhan yang mesti gimana ngelihat? Gue jadi bingung nih ini. Nah makanya gini, kan generasi muda tuh sering dicap sebagai generasi anaconda. Anaconda tuh nelan bulat-bulat. Jadi urusan perpolitikan adalah urusan kemerdekaan hati, bukan masalah ketaatan sama pemimpin. Kemerdekaan hati dong. Jadi biarin aja kita melihat leader kita milih A, lalu ibu gembala milih B, lalu tanya hati nurani kita aja. Gitu. Jadi disinilah mungkin di dalam dunia perpolitikan kita melihat pemuka agama tidak satu suara. Tapi kan memang biasanya begitu, ya kan? Cuma ini kebetulan ada source-nya aja politik gitu. Jadi bagaimana kita harus menyingkapi? Inilah kesempatan kita belajar menentukan pilihan kita sendiri. Lihat, observasi, definisi, cari tahu circle-nya apa aja, cari tahu orientasi politiknya tuh apa, lihat track record-nya, tanya hati nurani sejahtera apa enggak. Akhirnya orang bisa menggunakan politik ini, apalagi pilpres ini, sebagai ajang mendekatkan diri sama Tuhan. Paling enggak dia akan tanya Tuhan. Ada kira-kira ya. Iya kan? Paling enggak dia akan berdoa. Berdoa dulu. Ya. Yang aku nggak boleh pilih yang mana ya? Ya kan? Gitu kan? Akhirnya orang punya sebuah pengalaman spiritualisme yang eksklusif, merdeka. Jangan gabung dulu baru tanya. Itu offside lagi. Itu udah susah, ya kan? Doa aja, tanya aja. Lalu kok saya dapat lain, kamu dapat lain? Ya mungkin orang Tuhan. Kalau Tuhan pilih mana? Tuhan pilih tiga-tiganya. Iya. Sama seperti kita doa tim sepak bola atau apalagi tanding ya kan. Yang mana yang menang, masa yang menang tuh yang Tuhan lebih prefer atau kan bukan itu cara kerja. Makanya kan yang luar biasa dalam dunia perpolitikan ini adalah bukan cuma selebrasi kemenangan, tapi tidak nangis kalau kalah, tidak nangis, fair play kalau kalah, dan legowo besar hati kalau kalah. Kalah adalah kalah, udah selesai gitu. Nah, terus gini nih Bang, sedikit lagi ya. Jadi dua pilpres ini dengan tadi Mbak Heri bilang menjangkau lah generasi baru atau generasi muda ini, itu kan beberapa isu kan dikaitin dengan menuju Indonesia Emas 2045. Oke. Apa pendapat Bang Yeri persiapan-persiapan atau sikap-sikap yang memang menuju ke sana dalam konteks anak Tuhan dalam berpolitik tuh ada pendapat apa nggak Bang Yeri? Kalau menurut saya sih, kalau lihat dari konteks sekarang ya, bukan pesimis sih, karena gereja pelayanan tidak menempatkan nilai-nilai kebangsaan sebagai standar keberhasilan. Jadi mau 45, mau 50, ini akan tetap sejalan di tempat. Kalau kita tidak merubah dari sekarang standar-standar keberhasilan kita. Kalau gereja pelayanan hanya menghasilkan full timer dan penginjil aja, bukan tokoh-tokoh politik, bukan tokoh-tokoh yang bisa mengubah kebijakan, bukan tokoh-tokoh yang bisa mengubah undang-undang, maka kita nggak akan ngalamin sebuah perubahan signifikan. 10 tahun, 20 tahun masih begini aja terus. Masih mungkin hal yang sama terus. Masih hal yang sama aja terus gitu loh. Kita sekelompok orang yang punya kegiatan reguler tiap minggu, yang terus menjaga kekudusan supaya kalau pas Tuhan datang masuk surga, kita nggak ada aktif-aktifnya begitu. Nah rasanya
hampir nggak ada ya. Saya sih berharap Pilpres ini membangkitkan. Maka saya senang lihat tokoh-tokoh agama tuh muncul di paslon-paslon, di paslon, di paslon. sosmed ya paslon. Artinya sudah ada kesadaran untuk berperan aktif. Orang cuma 3, masa milih yang 4? Orang cuma 3, ya pilihlah di antara 3 itu. Dan kalau dia milih 3 itu kan bukan artinya dia mengajarkan keburukan, mengajarkan kebencian, enggak. Begitu. Jadi kalau kita mau lihat sebuah progresif, akhirnya kekristenan mempengaruhi kebangsaan ini, rasanya banyak standar. Kita nggak bisa lagi main di jumlah sebagai standar, program pengkultusan individu, money oriented dan sebagainya gitu. Ya mudah-mudahan Pilpres ini menyadarkan, melahirkan juga tokoh masyarakat, bukan cuma tokoh agama dari gereja. Oke, thank you Bang Yeri untuk pendapatnya. Oke, teman-teman chemistry, tadi jadi itulah obrolan yang cukup membuka wawasan kita semua sebagai anak-anak Tuhan, bagaimana kita mesti bersikap ketika kita memasuki dunia-dunia ini dengan penuh perpolitikan. Fakta menunjukkan bahwa kita nggak bisa menghindar dari yang namanya politik. Hal-hal sederhana setiap hari pun itu bidang politik gitu. Nah, menuju ke satu momentum bagaimana kita semua anak-anak Tuhan punya satu suara yang bisa menentukan arah negara Indonesia ini. Seperti tadi Bang Yeri bilang, jangan golput. Ya betul ya Bang Yeri, jangan golput, benar-benar putuskan bahwa bagian kita ini untuk menjadi bagian dari politik, karena kenyataannya kita balik lagi nggak bisa lepas dari hidup politik. Oke, kita akan ketemu lagi di segmen berikutnya. Gua Chandra dan Yeri Patinasarani. Nanti kita akan ngobrol lagi mengenai bagaimana anak-anak Tuhan bersikap melihat situasi toleransi di Indonesia. Jangan kemana-mana. Segmen ini kita akan lanjutin lagi bersama Chemistry Podcast, Kekristenan Tanpa Misteri. Au!